Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita persiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami berterima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih untuk undangan-Mu. Terima kasih untuk karya Roh Kudus yang tak henti-hentinya bekerja dalam hidup kami. Engkau mengetuk hati kami, mengundang kami untuk beribadah. Dan saat ini kami membuka hati kami untuk mendengar firman-Mu. Penuhi kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan juga memberkati hamba yang akan membaca dan menguraikan arti dari firman-Mu. Penuhi hamba dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Jam pemberitaan firman ini kami serahkan sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-20. 1 Korintus pasal 15 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-20. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus padahal Ia tidak membangkitkannya. Padahal kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Allah, tapi kita juga terus berjuang menjadi pelaku-pelaku firman. Saudara-saudara, 2 tahun yang lalu saya mengunjungi seorang opa, engkong, usianya 90-an tahun. Kami sering bertemu, bercerita gitu. Lalu sampai pada satu titik cerita itu berbeda, bukan hanya cerita kehidupan, bukan hanya saya dengar ceritanya yang panjang di masa lalu, tapi mulai bercerita tentang Tuhan. Jadi ceritanya Om ini belum mengenal Tuhan Yesus dan kami ngobrol banyak hal. Ketika ngobrol, saya kemudian mulai memberanikan diri. Engkong, mau enggak terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Oh ya, boleh gitu. Lalu mulai baca Alkitab, mulai cerita firman Tuhan, cerita Tuhan Yesus, bawa alat ilustrasi untuk mau menggambarkan tentang hidup manusia yang binasa karena dosa. Lalu sampai mengambil contoh juga bagaimana sampah yang gak berguna itu aja bisa didaur ulang. Apalagi hidup kita dibaharui oleh Tuhan itu. Lalu si Om ini rupanya punya kesan tentang orang Kristen. Dia mengatakan begini, sebenarnya menyenangkan juga jadi orang Kristen. Senangnya tuh orang Kristen itu sukacita, meninggal aja sukacita. Loh kok tahu Om? Lah di kolong melayat ya orang Kristen itu mesti banyak nyanyiannya. Ada juga yang sampai tepuk tangan di adijasa gitu. Ya juga sih pernah ada kami ibadah tapi di sebelah ibadahnya pakai tepuk tangan saudara. Oke gitu. Tapi ada satu bagian penting yang engkong ini percaya bahwa dulu waktu emak meninggal juga begitu.
Oh rupanya istrinya itu sudah kenal Tuhan. Anak-anaknya juga sudah kenal Tuhan. Engkong ini bertahan sampai 90 tahun belum menerima Tuhan karena masih berpikir lalu siapa yang doakan keluarga, siapa yang doakan mama papa, macam-macam gitu. Kita ngobrol lagi tentang kehidupan, kematian, kebangkitan. Ya. Setiap pertemuan ada satu bagian penting yang selalu diulang-ulang sama si engkong ini ketika bertemu berbicara tentang firman Tuhan. Yang diulang itu satu kalimat penting, orang Kristen itu sukacita, mati pun sukacita. Waktu emak juga begitu. Jadi saya itu harus pakai kata kunci itu setiap mau ngobrol atau di awal atau akhir. Orang Kristen itu sukacita. Kalau mati sukacita. Waktu emak juga begitu. Akhirnya saudara, om mau dibaptis. Lalu saya bilang, kong dibaptis? Oke, panggil majelis penatua datang bersama saya ke rumahnya karena sudah lansia nggak bisa ke gereja. Ke rumahnya lalu kita ibadah, nyanyi, kemudian dibaptis dan senanglah si engkong. Akhirnya jadi murid Tuhan Yesus. Ya tentu saya harus mengunjungi juga beberapa kali supaya semakin mengenal Tuhan setelah baptisan itu. Tapi ada satu pernyataan om yang agak mengganggu ketika akhirnya saya tanya, engkong kenapa mau terima Tuhan Yesus? Jawabannya apa saudara? Supaya nanti bisa ketemu mak di sorga. Saya bilang, duh Tuhan saya gagal ngajar atau apa ya ini ya. Rupanya dari sekian pertemuan, semangat mengikut Tuhan itu saudara tujuannya apa? Ketemu mak di sorga gitu. Tapi kan saya nggak mungkin marah, kok nggak begitu? Wah kalau marah malah dia kecewa katanya orang Kristen sukacita. Ya sudah berarti harus belajar perlahan-lahan. Tapi saudara meskipun pemahamannya seperti itu pada waktu itu ya, meskipun begitu ada yang baik dari pemahaman yang sedikit keliru itu saudara. Yang baik apa? Dia percaya ada kehidupan setelah kematian. Dia percaya bahwa nanti ketemu Tuhan Yesus walaupun tujuan utamanya ketemu istrinya lagi saudara. Padahal kita juga nggak tahu saling kenal atau enggak nanti. Tapi yang penting dia tahu bahwa hidupnya nggak sia-sia. Mati oke, tapi kemudian ada kebangkitan karena Kristus, karena Tuhan dan selama sisa hidupnya sampai sekarang si engkong masih hidup, dia masih mau mengenal, menerima, bahkan punya satu pujian andalannya si engkong itu. Saudara-saudara, ketika kita mengerti hidup ini tidak berakhir di sini saja, tapi ada kebangkitan, ada kehidupan yang berlanjut setelah kematian, yaitu kehidupan kekal bersama dengan Kristus, itulah dasar iman kita. Rasul Paulus berkali-kali juga menegaskan dalam surat-surat kepada jemaat-jemaat, dia selalu berbicara tentang kebangkitan Kristus. Dia selalu menegaskan bahwa dasar iman kita itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Kita nggak percaya pada Tuhan yang mati. Kalau Yesus mati lalu tidak bangkit, sia-sia iman kita. Kalau Yesus mati lalu tidak bangkit, ya untuk apa? Sama saja saya membohongi kalian. Allah tidak ada, segala sesuatu yang menceritakan kebesaran Allah menjadi tak penting. Wong Yesus mati kok. Sama saja dengan tokoh yang lain, sama saja dengan nabi yang lain, sama saja dengan filsuf-filsuf yang lain. Semua punya nama besar, mati. Apa bedanya? Kita diingatkan tentang teologi kebangkitan itu sebagai dasar iman yang kuat. Kita percaya pada Tuhan yang hidup.
Kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Tapi kita bersyukur, kita punya Tuhan yang hidup, sekaligus memberi jawaban yang pasti kepada kita bahwa Tuhan itu hidup. Kita beriman pada Tuhan yang hidup. Saudara, sudah beberapa minggu ini kita bicara tentang kebangkitan. Masihkah kebangkitan itu punya roh dalam hati kita? Masihkah kebangkitan itu ada artinya dalam hidup kita? Masihkah kebangkitan itu mewarnai semangat hidup kita? Masih banyak orang Kristen yang mencari Tuhan itu ketika begitu banyak keterhimpitan dalam hidup. Tapi kalau hari ini firman Tuhan kita belajar tentang kebangkitan, Rasul Paulus terus menegaskan tentang kebangkitan Kristus yang juga adalah kebangkitan kita. Kita menemukan ada dua hal penting. Yang pertama, supaya iman umat tidak goyah. Tapi juga yang kedua, yang penting adalah supaya kita itu menghidupi apa yang kita imani. Ini dua hal yang berbeda. Kita punya iman dan menghidupi iman itu dua hal yang berbeda. Ada banyak orang yang punya iman, beriman. Tapi jalan hidupnya seperti orang yang tak beriman. Tidak menghidupi iman itu. Nah, kita belajar ketika hari ini kita diingatkan tentang kebangkitan kita. Tuhan juga mau mengajak kita supaya kita ini tidak goyah menghadapi berbagai macam hal. Kebangkitan Kristus itu seperti fondasi yang kuat bagi kita, dasar iman kita. Pertanyaannya, kenapa sih sekarang masih banyak kita yang mencari Tuhan itu hanya kalau sudah di situasi-situasi yang di luar kendali kita. Ketika badai datang silih berganti, ketika sudah rugi, ketika sudah mengalami berbagai persoalan, ketika mulai dikecewakan, ketika mulai disakiti, atau ketika sudah ada di ambang batas hidup dan mati. Ketika divonis dokter sakit ini itu, pola hidup kita berubah, saudara. Kalau yang tadinya sebelum badai itu menghampiri, kita ini mencari Tuhan seingat kita, seada waktunya kita. Wah, waktu ada badai berubah. Setiap waktu kalau bisa mencari Tuhan, baca firman. Sebelum ada badai itu berdoa seingatnya atau paling banter doanya doa makan doang. Tapi setelah badai doanya luar biasa. Ngalah-ngalahin tetangga kita, ada 5 waktu berdoa, kalau kita mungkin 24 jam doa semua isinya. Apakah itu salah, saudara? Enggak salah, ya enggak apa-apa. Baca firman enggak salah, doa juga yang enggak salah. Tapi ada bahayanya kalau kita cari Tuhan hanya di masa-masa genting itu. Anda bisa kecewa. Kita bisa kecewa sama Tuhan, kita bisa marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan gak dengar doa saya? Kenapa Tuhan gak jawab? Apalagi yang kurang? Semua sudah aku lakukan untuk Tuhan, lalu kenapa? Kita lalu seperti penagih hutang, saudara, sama Tuhan. Kejar terus. Kenapa bisa berpotensi kecewa? Bukankah pengalaman hidup kita mengatakan bahwa ketika Tuhan menjawab doa kita itu dalam banyak hal tidak secepat pikiran dan keinginan kita. Suara Tuhan itu terkadang begitu lirih dan hampir tak terdengar. Tuhan gak langsung menjawab, memberi apa yang kita butuhkan.
Kan pengalaman-pengalaman hidup kita itu justru kita melihat jejak-jejak Tuhan dalam proses-proses hidup kita. Tapi kalau kita hanya mencari Tuhan pada waktu genting itulah, kenapa orang kecewa? Ya karena butuh cepat tapi berasa Tuhan tidak lagi dekat. Saya pernah ketemu seorang ibu, saking perihnya begitu banyak persoalan dalam hidupnya, silih berganti yang sampai sudah begitu melelahkan, dia itu bisa mengatakan begini Bapak Ibu, saya percaya Tuhan ada Bu Flo, tapi saya sudah enggak percaya Dia Bapa yang baik. Anda bayangkan, ada anak Tuhan yang begitu pahitnya, sampai dia mengatakan, iya Tuhan ada, tapi saya sudah tidak percaya lagi Dia Bapa yang baik. Kecewa saudara, karena ada dalam keadaan yang genting, sakit luar biasa, tapi dia merasa Tuhan tidak menjawab doa-doanya. Padahal firman Tuhan itu sudah begitu jelas saudara. Firman Tuhan itu sudah begitu tegas, Tuhan itu dengar doa kita, Tuhan itu jawab doa kita saudara. Tapi Tuhan jawabnya itu selalu berbeda. Tuhan jawabnya itu selalu tidak seperti yang kita harapkan. Ketika kita berdoa yang Tuhan kasih terlebih dahulu apa? Kekuatan kepada kita saudara, untuk kita bisa menjalani kehidupan. Aku berdoa dan Tuhan memberikan kekuatan kepadaku. Kalau kita hanya mencari Tuhan di tengah situasi yang genting, atau kalau Anda mungkin pernah kecewa dan bertanya sama Tuhan kenapa seperti diam, mungkin kita waktunya mengevaluasi, jangan-jangan kita kategori orang-orang Kristen yang hanya mencari Tuhan kalau sudah genting hidup kita. Berita kebangkitan mau mengingatkan kepada kita, pengharapan itu ada. Hidup setelah kematian itu ada. Tapi Tuhan menyampaikan tentang berita kebangkitan itu bukan hanya supaya kita ini nanti yakin setelah mati kita bangkit dan kita hidup bersama Tuhan di sorga. Bukan cuma itu tujuannya saudara. Kebangkitan itu juga diberitakan kepada kita supaya kita ingat kalau kamu ada dalam situasi-situasi yang berat, yang seperti kematian itu, kelamnya hidupmu, situasi yang genting, situasi yang menyesakkan hatimu, percayalah ada kebangkitan. Setelah Jumat Agung, setelah masa yang penuh penderitaan itu akan bangkit. Hidupmu akan berubah dan tidak sama lagi. Tuhan juga mengasihi kita di tengah dunia ini kok. Kebangkitan Kristus tidak hanya berguna untuk keselamatan kita di sorga nanti, tapi juga di sini. Tuhan mau kita selamat dari badai yang kita hadapi. Tuhan mau kita selamat dari kesesakan yang kita alami. Tuhan mau kita keluar dari situasi yang terasa begitu menyesakkan hidup kita. Bukankah peristiwa Jumat Agung itu sudah memberikan pesan yang kuat bagi kita? Ketika orang menyalibkan Kristus, seolah-olah kejahatanlah yang menang. Ketika orang menghancurkan, mencambuk, memaki, meludahi, seolah-olah penderitaanlah yang menang. Tapi kan kebangkitan Kristus mau mengatakan apa? Tidak ada satupun yang di luar kendali Allah. Ada bagian mungkin kita akan alami titik terendah dalam hidup kita. Tapi Tuhan akan mengangkat
menyelesaikannya bagi kita. Saudara-saudara, persoalan kita, persoalan mempercayakan hidup, menghidupi iman kita. Iman itu kan kata benda. Kalau kita lihat iman itu kata benda, artinya apa? Sesuatu yang kita miliki. Kita punya iman. Tapi percaya itu kata kerja. Sesuatu yang harus kita kerjakan. Jadi jangan cuma bilang sebagai orang beriman, oke, kita punya iman, tapi apa yang kamu kerjakan yang membuktikan kamu beriman, itu yang penting. Apa yang kita kerjakan dalam hidup kita, bagaimana bisnis kita, bagaimana keluarga kita, bagaimana cara kita memperlakukan orang, itu cara hidup yang percaya kepada Tuhan itu yang harus ditunjukkan. Percuma saudara, kita punya iman, kita orang yang beriman, memiliki iman. Tapi dalam keluarga, kita gak pernah mendidik anak-anak kita tentang firman Tuhan. Satu saat saudara, ada seorang ayah yang sibuk luar biasa. Kerjanya itu dari pagi sampai sore, kadang sampai malam, sehingga waktunya itu sangat sedikit untuk anak-anaknya. Anaknya ini punya PR, saudara. Lalu dia tanyalah kepada bapaknya. Sudah malam, PR belum selesai, tapi kemudian istrinya ini karena lebih banyak waktu bersama anak-anak, ya sudah dia minta suaminya yang bantu anak-anak hari itu, saudara. Belajarlah, dia ajarin perkalian yang sederhana, mungkin pelajaran matematika yang biasa, tapi anak ini nggak bisa-bisa. Diajarin, nggak bisa sampai agak kesel gitu. Sampai pengen marah gitu. Nah ketika anaknya itu pergi ke toilet gitu, istrinya itu loh dengan santainya ngomong gini, sudahlah Pak, dia itu bukan nggak bisa. Dia cuman karena pengen lama-lama sama kamu. Kalau satu kali dia bisa, kamu masuk kamar, dia udah gak ada waktu lagi. Coba deh tes, kamu cerita-cerita aja sama dia. Gak usah kerja PR, tanya sekolah, macam-macam, biarin dia cerita gitu. Anaknya keluar, saudara, lalu kemudian dia pakai teorinya istrinya, ternyata benar, saudara. Dia cerita macam-macam 30 menit, lalu dia ngetes sama anaknya. PR-nya belum kerja dulu dong, set gak sampai 5 menit selesai, saudara. Jadi mungkin bapak-bapak kalau anaknya nampak gak bisa, jangan-jangan dia rindu papahnya untuk bisa ngobrol bareng. Lah ya kan Bu? Ketawa. Benar? Ibu-ibu benar? Benar ya. Dan itu real gitu, set cepet. Gak sampai 5 menit pelajaran matematika itu selesai. Rupanya itu salah satu cara anak ketika pura-pura bodoh di depan orang tuanya. Supaya orang tuanya ada waktu untuk anaknya. Jadi jangan tambah dimarahin. Bodoh banget, jangan, gak bodoh. Hanya dia butuh waktu aja. Anak-anak sekarang kan lebih cerdas ya, gimana caranya dia putar otak gitu. Supaya gak cuma 5 menit waktu bersama dengan orang tuanya. Betapa pentingnya kita mengajarkan iman pada anak-anak kita. Mungkin Anda merasa bahwa, ya biasa aja ngomong soal Tuhan Yesus berkali-kali. Itu bukan sesuatu yang sia-sia, percaya itu bukan sesuatu yang sia-sia. Kita perlu terus mengajarkan pada anggota keluarga kita. Supaya ketika nanti ada dalam masa-masa genting, mereka tahu Tuhan tidak meninggalkan mereka. Anda perlu bercerita pengalaman hidupmu pada anggota keluarga. Mama papa dulu sulit cerita tentang kebesaran Tuhan. Supaya mereka ingat kalau nanti mereka dewasa dan menghadapi masa yang sulit, Tuhan Yesus ada dan menolong. Dan itu penting. Waktu kita mengajar itu seperti di kelas lah. Kita nggak tahu seberapa besar mereka menyerap itu, nggak apa-apa. Tapi kan ada Roh Kudus yang bekerja. Ada Roh Kudus yang menolong. Sampai pada waktu ketika mereka hadapin masa yang gak enak,
Mereka ingat ajaran orang tua, keluarga. Mereka tahu Tuhan ada. Ada satu kesaksian yang menarik, saudara. Jadi ini adalah seorang pelaut gitu, marinir. Bisa ditunjukkan gambarnya, nah ya ini. Dia adalah seorang pelaut yang pada masa Perang Dunia Kedua, saudara. Edgar Harald ini, dia bersama dengan teman-temannya ditugaskan dalam misi yang sangat khusus. Sebagai seorang marinir, sebagai seorang tentara yang dilatih kesetiaannya, mau kemana pun ditugaskan harus pergi. Menjelang akhir Perang Dunia Kedua, dia dan beberapa temannya ditugaskan untuk mengerjakan sebuah misi rahasia. Ada satu kotak besar yang harus mereka bawa, saking rahasianya ini mereka itu seperti tidak punya gambar besar, tidak tahu harus kemana. Diperintahkan saja, kamu berangkat ke San Francisco, lalu di Nevada, dan kemudian nanti ada pesan berikutnya lagi. Dia bersama teman-temannya naik kapal, bawa barang besar itu dengan misi khusus. Di luar pengetahuan mereka, kapal itu tidak bergerak ke arah San Francisco, tapi ke Filipina. Melewati Samudra Pasifik, saudara, 3 kali kena bom atom dari Jepang. Tentu kapalnya hancur, ada banyak korban di situ. Ada beberapa orang yang tersisa, 40-an orang. Mereka itu sudah dididik sebelumnya, sebisa mungkin tetap bersama tim. Sebisa mungkin tetap bersama tim. Karena itu ketika bencana itu terjadi, ketika kapal mereka dihantam 3 kali, pecah, lalu mereka berupaya untuk mengapung, sudah dilatih, ini marinir angkatan laut, dan mereka berupaya sekuat mungkin bergandengan tangan satu dengan yang lainnya. 1 hari selamat, tapi 2 hari mereka mulai melihat ada teman yang sudah enggak kuat mulai melepaskan tangannya. Mereka juga mulai melihat ada yang dimakan ikan hiu. Mereka mulai terlepas satu dengan yang lain. Dari 40-an lalu tinggal 17, saudara. Dari 17 tinggal 5 dan salah satunya Edgar Harald ini. Puji Tuhan setelah 4 hari terombang-ambing, saudara, tiba-tiba ada satu pesawat yang sebenarnya pesawat ini pesawat dari petugas pembersih laut. Yang melihat bahwa ada orang yang mengapung, yang minta pertolongan. Singkat cerita 5 orang ini ditolong. Setelah melewati semua itu, Edgar Harald ini diwawancara. Dia juga dipanggil di gereja untuk bersaksi dan dia menceritakan bagaimana pengalaman dan kuasa Tuhan mengubah segala sesuatu. Tapi ada cerita menarik. Ketika dia bercerita kronologisnya bagaimana mereka selamat, dia mengatakan bahwa ketika kami ada di pendidikan, ketika masih ada di ruang kelas sedang belajar, mereka selalu diingatkan, kalau terjadi apa-apa di laut harus selalu bersama komunitas, buat lingkaran, bergandengan satu dengan yang lainnya, dan tidak boleh minum air garam. Air laut itu tidak boleh diminum. Sebisa mungkin jangan sampai menelan air laut. Dan ketika mereka sedang diombang-ambingkan seperti itu, ketika mereka bayangkan saudara, fisik sendiri harus berjuang, tapi juga mental harus bertahan melihat teman dimakan hiu, teman tenggelam udah enggak kuat macam-macam. Tapi yang diingat adalah pokoknya upayakan selalu bersama dan tidak boleh minum air laut. Kuasa Tuhan dan bagaimana mengingat ajaran-ajaran itulah yang menyelamatkan 5 orang ini. Kadang hidup kita itu seperti Edgar Harald itu, saudara.
Tuhan mengizinkan kita mengalami badai yang gak karu-karuan. Sakit hati kita, air mata gak selesai-selesai. Kecewa mungkin banyak sekali, terkejut ketika masalah ini masalah itu muncul. Tapi kalau kita ingat firman Tuhan, kita tetap taat saja pada firman Tuhan. Apa yang sudah Tuhan ajarkan dalam hidup kita, Anda pasti selamat. Pasti. Kita pasti selamat, asalkan taat saja. Apa yang sudah Tuhan katakan dalam hidup kita, kita ingat saja. Tuhan mengatakan, aku mengasihimu, pegang itu. Jangan hanya karena pengen selesai cepat, lalu kita lupa tentang kasih Tuhan, kita ambil jalan lain. Sia-sia. Taat. Kalau kita taat, pasti kita mengerti apa arti keselamatan dari Tuhan yang menyelamatkan hidup kita selama kita hidup di tengah dunia ini. Tidak ada yang sia-sia kalau kita benar-benar mau hidup, mengerti firman Tuhan dan kita mau taat pada firman Tuhan. Enggak ada yang sia-sia. Mau mulai dari mana? Mulailah dari keluargamu. Pertumbuhan iman anak-anakmu tidak ada, bukan kita harus nempelkan satu-satunya, pokoknya tanggung jawab guru sekolah minggu, enggak. Mereka alat di tangan Tuhan, para hamba Tuhan kami itu alat di tangan Tuhan, mengenalkan Tuhan. Tapi yang paling penting keluarga itu, gereja yang paling kecil itu ya keluarga. Tanggung jawab. Bukan hanya soal memenuhi kebutuhan hidup mereka, tapi penuhi kebutuhan iman mereka. Jadi saudara, kalau saat ini mulai lihat anaknya berulah, bukan karena dia lagi gak mengerti, tapi mungkin Anda sedang kurang waktu bersama anak-anak. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Dalam ruangan ini ada banyak orang tua, pasangan muda, yang anak-anak mereka masih kecil-kecil. Mereka yang mungkin bergumul dengan mendidik anak. Mereka yang mungkin mengalami titik-titik kebingungan bagaimana harus mengatur atau mendidik anak-anak mereka. Biarlah hikmat Tuhan menyertai. Berikan hikmat-Mu ya Tuhan kepada para orang tua, supaya mereka bisa mendidik, mengajarkan firman pada anak-anak mereka. Biarlah hikmat Tuhan juga yang boleh menolong, sehingga mereka menghadapi masa-masa yang tak mudah mungkin dengan kekuatan Tuhan. Mungkin di sini ada orang tua yang terus menghadapi anak yang tantrum, yang kadang-kadang tak terpahami apa keinginannya. Kiranya hikmat Tuhan, Roh Kudus bekerja, memenuhi hati para orang tua, sehingga mereka bisa mengerti anaknya, mencintai seperti Tuhan mencintai anak-anak. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, kami terus mengingat kebangkitan Kristus adalah juga kebangkitan kami. Tidak mungkin kami terus tinggal dalam lembah kelam. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menyelamatkan kami. Ajarkan kami supaya kami tetap taat pada jalan Tuhan. Izinkan kami mengalami apa arti keselamatan yang Tuhan berikan selama kami hidup di tengah dunia ini. Karena kami tahu keselamatan setelah kehidupan, setelah kematian,
sudah menjadi bagian dalam hidup kami. Dan biarlah keselamatan itu juga mewarnai keluarga kami, mewarnai pekerjaan kami, mewarnai bisnis kami, mewarnai pola didik kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan